Selamat siang, kembali lagi di podcast Institut Kesehatan Deli Husada Deli Tua bersama Fakultas Kebidanan dengan saya sebagai host yaitu Anti Yusra dan rekan saya Dea Ananda Ginting. Halo. Dan juga kami mengundang dosen-dosen yang terbaik yaitu Ibu Naimah. Halo. Dan Ibu Mutiara. Halo. Pada sharing session kali ini kami akan membahas tentang Gen Z peduli reproduksi. Nah, Ibu, sekarang kan kita nih hidup di eranya Gen Z dan digital banget ya, Bu. Menurut Ibu gimana ya, Bu, tentang Gen Z ini? Apakah Gen Z ini lebih peduli dengan kesehatan reproduksi atau dibanding dengan dibanding dengan generasi-generasi sebelumnya? Baik, terima kasih. Kalau dibandingkan antara Gen Z dan milenial, sebenarnya gap kita beda ya. Kalian Gen Z banget, kami milenial banget. Kalau kami dulu memperoleh informasinya itu kalau sakit, contohnya ke rumah sakit, kalau sakit ke dokter. Tapi kalau sekarang Gen Z itu kalau sakit kiblatnya itu TikTok dan media sosial media sosial. Sudah. Jadi Gen Z itu lebih banyak melihat bahwasanya contohnya aku sakit apa nih? Kepalaku pening, gigiku sakit. Nanti dia langsung searching sakit gigi dapat menyebabkan apa di TikTok. Akibatnya sebenarnya kalau dilihat dari self awareness-nya lebih self awareness pada saat Gen Z ya. Karena pada saat kita dulu milenial ya Bu, pada saat sakit kita tahan gitu sampai sakit banget. Kalau Gen Z yang sekarang itu mereka sering langsung Akses ke akses internet, bahkan yang lebih fatalnya lagi mereka bisa self diagnose ya. Jadi kadang ya udah ini dia langsung bisa juga Bu, tiba-tiba nanti dia di misalnya TikTok nih ya kan Bu, ada nanti saya menggunakan ini gitu, dicoba sama dia, apalagi udah marak sekali kan CO Shopee gitu, langsung dicobain gitu sama mahasiswa, sama misalnya sama Gen Z Gen Z. inilah gitu. Jadi kadang memang itu kurang ini ya, tidak seharusnya seperti itu gitu. Memang harus kita ya kalau misalnya sudah tahu ada gejala gitu ya kita harus ke dokter. Kalau itu beneran dari sudut pandang ibu-ibu ya. Kalau dari temen Dea nih, dari mana sih Dea biasanya kamu tuh dapat informasi tentang kesehatan reproduksi? Biasanya bisa kita dapat gitu kan Bu, informasi kesehatan reproduksi itu dari media sosial yang kayak Ibu bilang tadi, dari TikTok, dari akses internet, dari YouTube juga bisa kita lihat kan Bu. Terus dari kampus dan dari sekolah juga bisa kita lihat Bu. Contohnya seperti dalam pembelajaran di mata kuliah, waktu kita mengadakan seminar, dan waktu kita diskusi dengan dosen-dosen gitu kan Bu, atau tenaga kesehatan yang lain. Dan informasi kesehatan reproduksi ini Bu juga bisa kita dapat dari tenaga kesehatan yang lain seperti dokter, bidan, atau puskesmas, dan sumber yang paling valid itu sebenarnya dari remaja itu sendiri gitu. Mungkin karena mereka ini mahasiswa kebidanan ya, jadi istilahnya sekolahnya itu dalam hal kesehatan gitu, mungkin bisa langsung cepat aksesnya gejalanya sesuai dengan ini. Tapi walaupun kalau masih sekolah ya, pendidikan gitu, tapi tidak boleh juga kita harus langsung self-diagnose. Kalau untuk ibu-ibu bidan sendiri ini nih, ada nggak sih Bu tantangan yang besar untuk ngasih tahu ke kami para Gen Z kayak kalian tuh jangan nyari apa-apa di internet, tapi coba tanyain langsung ke tenaga kesehatannya. Tantangannya tuh apa tuh Bu? Sebenarnya itu memang tantangan yang dihadapi di era media sosial yang sekarang ini. Kalau dulu kita mau ketik apa-apa susah ya Bu. Mau SMS tuh biaya 300. Kalau sekarang kita tinggal ketik aja, contohnya sakit kepala dia langsung keluar dan lain sebagainya. Tetapi dengan adanya kecepatan media informasi tersebut, belum tentu konten yang dihasilkan oleh misalnya contohnya TikTok, Instagram dan lain sebagainya, belum tentu itu kontennya valid sesuai dengan keadaan sebenarnya. Karena sekarang TikTok itu kalau kita lihat lebih mengutamakan konten viral daripada konten benar ya kan Ibu. Kalau ibu-ibu sendiri dan temen pernah nggak nih percaya tentang mitos dari TikTok? Semisal ada yang katanya bilang kan Bu, kalau lagi menstruasi nggak boleh keramas. Itu gimana tuh Bu? Bener atau enggak? Itu mitos sih sebenarnya. Mitos banget sebenarnya. Karena dari TikTok ini biasanya 50% akurat, 50% enggak Bu, karena kan dia lebih mementingkan viral daripada akuratnya.
Jangan nanti karena dia menstruasi itu kan ada beda-beda ya setiap perempuan ya, lamanya gitu kan. Jadi ya nanti gara-gara itu dia nggak keramas-keramas. Iya ya kan Bu. Terus terakhir personal hygiene-nya kurang gitu. Kalau personal hygiene saat menstruasi itu tidak kita jalankan benar, maka itu bisa menyebabkan infeksi ya kan Bu. Jadi teman-teman, tidak keramas saat haid itu mitos ya teman-teman, karena memang belum ada penelitian ilmiahnya yang valid kalau tidak boleh keramas saat menstruasi. Jadi keramas saat menstruasi itu memang harus tetap dilakukan. Sama personal hygiene. Iya. Kalau misalnya dia menstruasi, personal hygiene-nya mungkin ganti pembalutnya. Janganlah pula Satu harian. Iya, dari pagi sampai sore Bu. Ada yang apalagi kayak day gitu. 1 sampai day 3 itu kan lumayan banyak Deras. ya darahnya Iya, gitu. Jadi itu harus dari situ sih. Kalau tidak takutnya nanti iritasi. Nah, kalau udah misalnya lembab, jamur. adanya jamur itu yang nanti takutnya nanti dampak potensial yang akan terjadi pada Gen Z ini tadi ya, kalau misalnya tidak menjaga personal hygiene-nya, mungkin lebih ke situ. Kalau misalnya keramas nggak ini ya seminggu nggak. Sebenarnya itu juga termasuk personal hygiene ya Bu, Iya. karena kan gak enak juga kalau kita seminggu menstruasi Nggak kita keramas, garuk-garuk gitu iya, kan, Bu. karena kan pasti gatel seminggu gak keramas. parah Bu kalau nggak keramas itu. Iya itu. Nah, gini Bu, menurut survei BKKBN pada tahun 2022, sebesar 64% remaja di Indonesia itu merasa malu dan tabu untuk membicarakan tentang kesehatan organ reproduksi pada orang tua mereka. Bagaimana cara ibu-ibu dan teman untuk meningkatkan angka persentase tersebut? Oke, baik. Sebelum ke situ kita flashback dulu ya. Di antara tahun 2020 sampai 2023 itu angka pernikahan dini pada remaja itu meningkat pesat. Iya, Sudah benar-benar. BKKBN bilang bahwasanya itu meningkat hampir 2 sampai 3 kali. Alasannya adalah karena gabut, karena Covid dan lain sebagainya. Kemudian dia menurun drastis. Ketika dia menurun drastis digantikan sama angka seksualitas bebas. Kenapa bisa disebabkan seperti itu? Karena memang kalau remaja sekarang itu dia merasa tabu dekat sama orang tuanya. Apalagi dia bilang contohnya gini, ayah atau misalnya mak, aku udah menstruasi nih, atau aku suka sama laki-laki yang Biasanya ini. yang paling segan tuh kayak Iya. menyampaikan pertama kali itu menstruasi ya kan Bu. Dan orang tua juga kalau kita hidup di perkotaan mungkin orang tua sudah punya jalur komunikasi yang mungkin lebih baik karena keterbukaan informasi. Tetapi untuk yang di desa dia mungkin akan merasa tabu bahwasanya anaknya menstruasi dia nggak bilang, dia merasa tumbuh payudara dia nggak bilang, dia mimpi basah dia nggak bilang. Endingnya apa? Endingnya dia sharing sama orang yang sama tidak tahunya dengan dia. Sebaya dia lah. Iya, benar-benar. Sama Gen Z Sama. gitu. Kalau untuk teman Dea nih, menurut kamu dampak dari hal yang tabu untuk dibicarakan tadi apa ya untuk kita para Gen Z ini? Dampaknya itu teman, jadi kan angka tingkat seksualnya kayak ibu bilang tadi kan tinggi Bu. Iya, benar. Jadi itu Karena penasaran ya, Iya, karena iya, tidak pernah diedukasi penasaran. sama orang Iya Bu, tua. jadi itu kan Edukasi. dapat meningkatkan risiko infeksi nanti Iya, Bu. benar-benar. Dan juga bisa terjadi kehamilan yang tidak direncanakan. Dan juga keterlambatan penanganan penyakit karena dia nggak mau sharing dengan orang tuanya gitu. Jadi orang tuanya nggak tahu. Kalau menurut saya Apalagi Gen Z ini kalau dilihat sekarang banyak yang living together ya kan Bu. Itu juga benar-benar bisa together, meningkatkan betul. angka IMS teman-teman. penyakit yang seperti saya bilang tadi Bu. Yang Jadi- biasanya sering di ini ya, biasanya di perkotaan ya. Iya Ibu, living together. Zaman sekarang Gen Z kan itu udah dinormalisasi. Normalisasi, Iya, benar. benar-benar. Itu yang sebenarnya jadi tantangan kita ya, yang harus kita ini kan Kita edukasi Kita lagi edukasi. Karena dampak menganggap bahwasanya negatifnya living apa. together itu ya fine-fine aja Itu gitu. normal. Mungkin salah satunya lagi solusi untuk hal itu ya mungkin orang tua ke Pendekatan orang anak, tua. pendekatan Iya, orang dari tua. keluarga, dari orang tua, asuh. Bu. Mungkin kalau di perkotaan pola asuhnya itu kan udah lumayan meningkat ya. Jadi ada beberapa memang kalau di perkotaan itu udah Demokratis banget pola Iya. asuhnya, iya. Ditanya udah anak deket, maunya apa. Iya, ditanya terbuka. gitu. Beda dengan di pedesaan. Pedesaan. Itu Kalau biasa di- lebih tabu lagi ya lebih kan tabu Bu? lagi karena memang beda edukasi apa ya
keterpaparan informasi dan pengetahuan orang tua yang di kota dengan yang di desa. Mungkin Tapi disclaimer dulu, bukan berarti orang tua yang tinggal di desa itu orang tua yang tertinggal, tidak. Iya, Tetapi tidak. itu disclaimer dulu ya nanti. Iya, nanti Sedikit pada salah kita paham nanti nih, pada salah teman-teman. paham. Tetapi ketercapaian informasi, Masih. keterbukaan informasi, jalur pendidikan sebelumnya itu memang dari hasil penelitian dikatakan bahwasanya orang tua yang tinggal di kota itu keterbukaan informasinya Lebih terhadap detail. pola asuh anaknya tuh lebih demokratis. Iya, gitu. benar-benar. Nah, jadi bukan berarti pola asuh yang di desa itu nggak baik-baik, tetapi tetap. kurang ketercapaian informasi. Iya benar-benar. Nah, balik lagi nih, tadi kan kita udah bahas Gen Z dan segala macamnya, kita bahas ke reproduksi. Reproduksi ini ada nyeri haid, Bu. Gimana sih, Bu? Nyeri normal haid itu sampai batas mana gitu, Bu? Nyeri normal menstruasi itu ya kalau misalnya menstruasi itu kan hal yang alamiah ya. Iya. Alamiahnya itu dikatakan bahwa ketika misalnya kita menstruasi kan endometrium kita itu akan meluruh begitu. Sehingga kalau misalnya dia meluruh ya harus berkontraksi. Kalau misalnya tidak berkontraksi ya tidak akan menstruasi. Iya, benar-benar. Jadi yang sebenarnya yang berkontraksi itu adalah otot-otot di dalam Rongga uterus, rambut, iya. uterus itu tadi gitu, yang menyebabkan dia itu meluruh. Jadi kalau misalnya normalnya ya memang normalnya ada yang sembuh. Biasanya keramnya itu memang ada yang merasakan dia sedang, ada mungkin yang merasakan dia ringan. Ada juga yang sampai pingsan. Ada. Iya, Dan ada Ibu memang emang itu- sampai mau pingsan Iya, gitu. benar. Dan memang itu dilihat dari skala nyeri tiap masing-masing orang. orang gitu. ya. Kadang gini, si Dea skala nyerinya berapa akan berbeda dengan Saya yang Ah, Tapi kalau saya sendiri ya Bu, kalau lagi mens itu emang beneran sakit banget Bu. Itu mungkin ada apa ya? Ada faktor lain kayak PCOS atau penyakit lainnya gitu ya Bu? ya kalau itu Ini kita mulai membondaris, kita mulai membatasi bahwasanya nyeri haid PCOS, nyeri haid berlebihan infertilitas, Iya, Ibu. nyeri haid berlebihan nanti berkaitan dengan IMF. Nah ini dia. Karena kan gitu. Iya, ini dengerin nih teman-teman. Seru nih, seru nih. gengsi kan langsungnya. Karena saya kayak gitu kan Bu, kalau saya nyeri, kalau saya menstruasi itu rasanya bener-bener sakit Bu. Jadi saya kadang mikir, apa aku infertilitas, apa aku PCOS, Atau ada miom, kista atau dan lain kenapa sebagainya. ini gitu. Ternyata itu normal ya Bu ya. Kalau secara garis besar nyeri haid itu totally normal. Sudah. Tetapi kalau nyeri haidnya levelnya berat, sudah mungkin bisa dilakukan pemeriksaan lanjutan. Tetapi pemeriksaan lanjutannya di rumah sakit, bukan di iya. TikTok. Bukan di TikTok. Iya, Iya, bukan karena di sekarang sosial Gen Z media. sikit-sikit Iya. TikTok. Terus jangan langsung tiba-tiba apa aku ini, jadi bikin mindset kita itu Anxiety kalau nama anak iya, zaman sekarang anxiety. bilangnya anxiety. jadi terakhir kepikiran malah takutnya nanti malah datang penyakit yang lain. Siklus normal haid itu lamanya berapa sih Ibu? Kalau siklus normal haid dia antara 28 sampai 35 hari. Oh, iya. 33 hari juga ada yang bilang itu dikatakan normal. Panjangnya biasanya antara 0 sampai dengan 5 atau 6 atau 7 hari. Itu siklus haid normal. Itu siklus haid yang dikatakan siklus haid normal. Kalau dia dikatakan panjang, dia di atas 35 hari. Tetapi dengan siklus haid yang panjang pun kita belum tentu bisa langsung mendiagnosa oh ini infertil, Iya. oh ini miom, Memang harus oh ini dilakukan kista. pemeriksaan. Memang harus ada pemeriksaan. Benar-benar nggak bisa langsung tiba-tiba kita searching di marketplace obat pelancar haid. Iya, nggak bisa langsung kayak Nggak gitu bisa. ya. Gizi juga mau. Tapi kadang ya di TikTok ini Di sosial media. di sosial media kayaknya especially TikTok ya. Karena di TikTok ini tiba-tiba nanti biar kontennya viral, Iya. terus Iya, nanti di hook ya namanya. ada hook ya namanya. Dia di situ. buat- gejala-gejalanya dan ujung-ujungnya nanti ya Ranjang jualan kuning. obat. Nah, itu kita harus hati-hati benar-benar. Nah, tadi kita sudah berbicara tentang Gen Z, tentang reproduksi, terutama menstruasi ya teman-teman. Sekarang kita bicara tentang anemia. Nah, untuk temen Dea dulu deh.
kamu kan Gen Z banget nih, kita kan Gen Z banget nih. Jadi gimana sih tanggapan kamu tentang remaja-remaja sekarang tuh yang nganggap anemia itu adalah hal yang biasa? Kalau menurut saya ya, kenapa Gen Z ini kurang kesadaran diri menganggap anemia itu biasa? Karena mungkin gejalanya itu seperti hal yang biasa kita alami gitu, teman, jadi seperti udahlah ngantuk, biasa aja gitu ya. pusing, lemas gitu. Jadi mungkin kita kiranya lagi kecapean Iya, nih, benar. biasa aja gitu. Kalau itu menurut saya sih ya. Kalau menurut ibu-ibu gimana? Saya kasih fakta. Sudah. Jadi kalau di era remaja, saya bicara tentang remaja perempuan ya. Iya, Ibu. Dikatakan bahwasannya 3 dari 10 remaja perempuan itu anemia. Sudah 3 dari 10 remaja perempuan itu anemia. Itu datanya dari mana? Itu datanya dari Kemenkes. Cirinya bagaimana? Cirinya sama yang kayak dialami mahasiswa, ngantuk, tidak bersemangat, lemas, antara kurang uang jajan sama anemia. Beda tipis. Iya. Iya Bu, benar. Tapi itulah kan Bu, zaman sekarang ini banyak banget remaja yang kayak sepele. Emang dampak dari anemia itu apa sih Bu? Sangat berdampak ya, apalagi misalnya kayak kalian usianya udah berapa kira-kira? 22. 22. Iya, 22 Sebenarnya tahun. kan kalau udah 22 tahun, nextnya nanti setelah udah selesai kuliah, pasti udah ada planning-planning ke depannya. Tapi kalau misalnya kalian menganggap itu ya udahlah ya si anemia ini yang penting masih bugar, yang masih bisa, gitu ya, kan, Bu? masih bisa kok aku jalan ini. Tapi nanti kalau misalnya udah menikah ya itu apa ya, salah satu faktor resiko nantinya. Misalnya mau hamil, mau prakonsepsi gitu, kenapa belum hamil, Gangguan hormon. gangguan itu tadi hormonal. dampak dari anemia. Yang ketiga misal kalau udah lagi hamil tapi dalam kondisi keadaan anemia, nanti kan akan benar-benar. berpengaruh terhadap Seribu hari ibunya dan janinnya. Terhadap janinnya juga. Dan berpotensi melahirkan anak yang stunting. Ah, Sampai iya, sejauh iya. itu, Sampai sejauh itu. kaitan antara anemia sama stunting. Tetapi sebenarnya ini bisa bukan diobati ya, ini bisa ditreatment dengan baik. Sudah. Kalau Kemenkes bilang bahwasanya setiap remaja perempuan dia wajib minum 1 tablet aja zat besi Iya. 1 minggu, bukan 1 hari. Satu Sudah. minggu satu tablet minggu gitu ya, hanya Bu? 1 tablet. Dah. Itu menurut Kemenkes. Tapi kalau ketika si remaja sudah terdiagnosa bahwasanya oh ini anemia, treatmentnya berbeda lagi. Treatmentnya adalah dia harus minum 1 hari satu Satu selama tablet. 3 bulan. Baru setelah 3 bulan balik lagi 1 minggu 1. Kenapa? Seperti yang udah dibilang Bu Naima tadi, anemia ini panjang banget runtutannya. Mulai dari gangguan konsentrasi, hormonal, anxiety juga termasuk, bahasa Gen Z banget nih anxiety. Terus kemudian sampai Lemas, dengan cepat perdarahan turun. pada saat kehamilan, sampai dengan 1000 hari HPK dan stunting. Jadi Iya, panjang banget perjalanan anemia ini. Nah, itu tadi teman-teman udah dapat info kan dari sumber-sumber yang sudah pasti valid dan benar. Ibu-ibu ini adalah dosen-dosen terverifikasi di Fakultas Deli Husada Deli Tua. Fakultas Kebidanan ya maksud saya. Saya juga ada tips nih tentang kita membedakan sumber informasi yang valid atau tidak, yaitu SIFT. S itu yaitu stop, jangan langsung termakan dengan berita-berita viral di TikTok, di sosial media. I yaitu informasi yang kita dapatkan harus benar-benar berasal dari sumber terpercaya. F yaitu find the coverage, yaitu setelah itu T yaitu trace claim. Nah, jadi gini nih teman-teman, tadi kita kan udah bahas banyak banget tentang Gen Z, menstruasi, reproduksi, anemia. Sekarang kita bahas ke influencer. Nah, sekarang tuh Bu, Gen Z tuh banyak percaya ke influencer daripada ke tenaga kesehatan, ke dosen kesehatan. Itu gimana ya tanggapan Ibu? Baik. Ini menarik ya, karena kalau kita melihat fenomena seperti ini, saya akan bilang bahwasanya the more I see, the more I pusing. Kenapa seperti itu? Karena dengan kita melihat influencer, kita melihat kok ini orang ini bergerak terus ya, dia move terus, dia berproduksi terus, dia sangat produktif terus, dia sangat cantik banget dan lain sebagainya. Dengan adanya penglihatan kita yang seperti itu, kita sering tiba-tiba merefleksikan sama diri kita. Sudah, kok aku nggak secantik dia ya? Kok aku tidak seproduktif dia ya? Kok aku tidak sepintar dia ya? Endingnya bagaimana? Endingnya rasa rendah diri di dalam diri ini yang Itu insecure ya Bu iya ya? benar, bahasanya insecure. Jadi
makin hari kita melihat bahwasanya kok kehidupan sosial media itu indah banget, padahal yang dia tampilkan hanya yang 30 indah-indahnya detik aja, saja. ya. Semua Iya, sebenarnya gitu. kita sama. Iya. Jadi Bukan kadang sama mahasiswa ini biasa, jadi ya. tidak, bukan mahasiswa. Jadi kadang kita ini tidak punya body image yang baik terhadap diri kita Diri sendiri sendiri. bahkan dengan melihat itu. Jadi bagaimana caranya? Ya yang seperti saya bilang tadi, kalau the more I see the more I pusing, bahwasanya makin sedikit yang kita lihat, makin sedikit yang kita compare terutama sama diri kita sendiri, mungkin kita akan lebih bersyukur dengan apa yang kita Iya, kasih. benar. Bahwasanya standar kecantikan itu tidak harus putih, tinggi, langsing, Iya. kurus terutama gitu. Jadi karena kita punya standar cantiknya masing-masing, artinya yaitu disyukuri. Kenapa? Karena makin kita mensyukuri, maka anxiety dan rasa rendah dirinya tuh makin hilang gitu. Tapi makin kita lihat bahwa cantik banget dia, sempurna ada banget, habisnya tidak kalau ada kita habisnya. lihat. Kita Iya, makin nggak ada lama makin habisnya, bener-bener. anxiety, makin insecure. Akibatnya apa? Akibatnya kita makin keterbelakang gitu dia. Kalau menurut dia sendiri gimana? Kamu lebih percaya juga sama influencer kan? Dibanding dosen kayaknya. sedikit Bu. Karena kan biasanya pendekatannya itu beda dia iya, kan. pendekatannya Kalau beda. kita Benar Bu, kayak yang Ibu bilang kayak rasa percaya diri kita jadi Berkurang. Iya. gitu. Dia kok bisa sih cantik setiap hari gitu Bu? Karena Salah satunya mungkin karena ini. Kita HP itu kan kayak Terus-terusan dipegang. 24 bener, jam. iya, bener. Nah, boring dikit HP Scroll TikTok. langsung scrolling TikTok. sosial Iya, media sosial. gitu ya kan. Iya, Bu. Jadi yang terlihat ya mereka. Dikit-dikit nanti mereka yang kita lihat. Jadi kita jadi berpacuan ke mereka. Padahal banyak di luar sana influencer yang memberikan informasi terkait kesehatan reproduksi, kehidupan Gen Z, itu belum tentu tips and trick yang diberikan itu benar. Jadi ada baiknya apabila teman-teman menginginkan informasi tentang reproduksi, tentang kehidupan Gen Z yang baik, tanyakan langsung ke narasumber yang memang kompeten di bidangnya. Nah, teman-teman, saya rasa segitu saja pembincangan kita pada hari ini. Bye-bye.